Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 9 siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Halim Maksum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik kita, keluarga kita, guru-guru kita semua semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS Sejarah ya, IPS Sejarah. Alhamdulillah ini kita memasuki pertemuan kedua. Kalau sebelumnya kemarin pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua dengan judul atau dengan bab masa kemerdekaan yang terjadi dari tahun 1945 sampai 1950. Kalau untuk subbabnya untuk pertemuan kedua ini adalah terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sebelumnya dalam pertemuan pertama kita membahas dengan tema proklamasi kemerdekaan. Marilah kita awali belajar kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum kita memasuki materi pertemuan kedua, terlebih dahulu dalam pertemuan pertama kemarin Bapak memberikan sebuah soal tugas. Yang pertama, soal kemarin yang pertama adalah tuliskan bunyi naskah atau teks proklamasi, ya kan? Nah, mudah-mudahan anak-anak sudah mengerjakan semua. Nah, untuk pembahasannya, untuk soal pertama bisa anak-anak baca dalam tayangan ini. Bisa kita baca bersama-sama mungkin. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah naskah atau teks proklamasi yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta, yang diketik oleh Sayuti Mele. Oke, itu untuk soal pertama. Untuk soal kedua kemarin Bapak memberi soal, yaitu kalian menjelaskan yang dimaksud dengan vacuum of power. Vacuum of power adalah kekosongan kekuasaan. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan vacuum of power adalah kekosongan kekuasaan. Terus hubungannya dengan kondisi atau sejarah bangsa Indonesia bagaimana? Pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami masa vacuum of power. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pemerintah Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pemerintah Jepang yang salah satunya juga menguasai atau menduduki Indonesia sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga tidak punya kuasa terhadap Indonesia. Jadi Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu sudah tidak memiliki kuasa terhadap Indonesia. Terus Indonesia dikuasai siapa? Indonesia dikuasai sekutu. Akan tetapi sekutu yang mendapatkan kuasa atas Indonesia belum berada atau belum tiba di Indonesia. Jadi itulah yang dimaksud kekosongan kekuasaan. Yang ada di Indonesia yaitu Jepang sudah tidak memiliki kuasa, sedangkan yang memiliki kuasa yaitu sekutu belum berada di Indonesia. Seperti itu ya. Oke. Kita
pelajari untuk pertemuan kedua, yaitu tadi terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah tanggal 17 Agustus 1945 nanti terus diikuti beberapa rangkaian peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa penting? Yaitu dalam pembentukan NKRI, yaitu terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Yang bagian pertama A, sidang PPKI pertama. Tentunya anak-anak masih ingat, memahami sekali kepanjangan dari PPKI, ya kan? PPKI. Nah, apa? Coba. Nanti ada istilah dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Jumbi, bla bla bla. Oke. Sidang PPKI pertama ini terselenggara tanggal 18 Agustus 1945, selang 1 hari setelah proklamasi ya. Terus hasil sidangnya pertama yaitu mensahkan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan revisi terhadap apa yang ada dalam Piagam Jakarta, ya kan? Dulu waktu BPUPKI bersidang, sidang pertama itu menghasilkan sebuah hasil sidang yang kita sebut atau kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Terus dalam sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah ini PPKI ini mensahkan. Untuk hasil sidang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden, yang kebetulan pada saat itu secara aklamasi disepakati atau dipilihlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk hasil ketiga yaitu membentuk komite nasional dengan tugas membantu presiden dan wakil presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk, agar jalannya pemerintahan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga bisa melakukan pembangunan terhadap seluruh wilayah Indonesia. Oke. Terus yang B, sidang PPKI kedua yang terselenggara selang 1 hari setelah sidang pertama yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidangnya yaitu pertama membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Terus yang kedua membentuk komite nasional daerah. Kalau tadi hasil sidang pertama membentuk komite nasional pusat, ya kan? Nah, ini juga membentuk komite nasional daerah. Ketiga membentuk 12 kementerian dan mohon maaf ini membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. 4 ya, 4 menteri negara. Yang keempat segera untuk membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Oke, ini penjelasan tentang pemerintah daerah yang dibentuk oleh atau dalam sidang PPKI kedua. Ini bisa kita amati, bisa kalian amati. Ini Provinsi Sumatera, ini Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil. Nah, dari Bali, Nusa Tenggara itu Provinsi Sunda Kecil. Terus ini Provinsi Maluku. Nah, Provinsi Maluku ini ya, Provinsi Maluku. Terus ini Provinsi Sulawesi. Ini Provinsi Kalimantan atau Borneo. Nah, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah provinsi yang pertama kali ada dalam pemerintahan NKRI pada awal kemerdekaan. Nah, tentunya sangat berbeda sekali dengan pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi yang ada sekarang. Sudah berkembang lagi. Selain membentuk provinsi juga sudah menunjuk pada saat itu gubernur untuk setiap provinsinya. Anak-anak bisa membacanya siapa gubernur yang ditunjuk.
Terus tadi juga menghasilkan keputusan membentuk kementerian, ya kan? Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Pengajaran, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Kementerian Sosial, Keamanan Rakyat, Penerangan, dan ini 4 menteri negara, ya kan? Ada di sini dijabat oleh Wahid Hasyim, Dr. Muhammad Amir, Mr. R. M. Sartono, dan R. Oto Iskandar Dinata. Terus yang C yaitu sidang PPKI ketiga yang terselenggara tanggal 22 Agustus 1945. Adapun hasil sidangnya yaitu pertama membentuk KNIP dengan Ketua Kasman Singodimedjo. Apa itu KNIP? Kepanjangan dari apa KNIP? KNIP itu kepanjangan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua yaitu membentuk PNI. Apa itu PNI? Partai Nasional Indonesia. Dan ketiga membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ini hasil sidang ketiga. Nah, itulah beberapa hasil sidang dari PPKI dari pertama, kedua, dan ketiga yang menandai lahirnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu bisa dikatakan pemerintahan sudah lengkap. Kalau mungkin bisa dikatakan sebuah negara itu ada, untuk mendirikan negara itu kan ada syarat de facto dan de jure, pengakuan dari dalam dan dari luar, ya kan. Harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Sehingga dengan hasil sidang PPKI sampai sidang ketiga ini, alhamdulillah sudah hampir lengkap terbentuknya NKRI. Nanti terus akan diikuti oleh syarat berikutnya, yaitu adanya pengakuan dari beberapa negara, sehingga negara kita secara dilihat dari persyaratannya sudah lengkap, de jure-nya sudah lengkap, de facto-nya sudah lengkap. Itulah pertemuan kedua kita. Untuk mengakhiri pertemuan kedua kita, ini ada soal yang Bapak berikan kepada kalian, silahkan nanti dikerjakan, ya kan. Bisa mencari dari beberapa sumber yang ada atau yang kalian miliki. Yang pertama, jelaskan revisi yang dilakukan PPKI terhadap Piagam Jakarta, ya kan. Tadi kan PPKI dalam sidang pertama mensahkan RUUD menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan revisi apa yang ada dalam Piagam Jakarta. Nah, jelaskan revisi seperti apa yang dilakukan. Yang kedua, nah, tentunya ini sangat mudah sekali. Yang kedua ini, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya hafal, ya kan? Nah, maka tidak ada salahnya ini saya tanyakan kepada kalian. Mungkin ada yang lupa, tapi mudah-mudahan tidak. Yang kedua, sebutkan lambang dan bunyi kelima sila dalam Pancasila, ya kan? Pancasila, sila pertama dan seterusnya. Nah, lambangnya apa? Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia lupa. Maka kita catat, kita ingat kembali. Nah, itulah pelajaran pertemuan kedua kita dalam mapel IPS Sejarah. Silahkan nanti dipelajari kembali, soalnya dikerjakan, ya kan? Dikerjakan. Besok kita bahas soal ini insya Allah di pertemuan ketiga. Marilah anak-anak kita akhiri pertemuan kedua ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya kan? Tidak lupa pesan saya, tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan, ya dah. Seperti ini, salah satunya memakai masker dan lain sebagainya. Oke,
Terima kasih. Kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.